Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi daripada waktu ini, dan tentunya kita akan isi dengan perkara yang menurut Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk perkara yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak riwayat perintah Allah Subhanahu wa taala dan riwayat Rasulullah Muhammad SAW bahwa menuntut ilmu itu adalah perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berpeluang mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah kalau saat ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu yang ada dalam rangka untuk menuntut ilmu dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan alhamdulillah kita sekarang masih sampai pada bab yang sama, yaitu tentang yang namanya zikir-zikir yang harus kita buat. Dan hari ini kita sampai pada bab yang ke-20, bab ma yuqalu fi sabihatil jumu'ah, yaitu bab tentang apa-apa saja yang diucapkan ketika kita ada pada pagi Jumat. Ternyata ada amalan-amalan yang perlu kita buat yang bisa mendatangkan kebaikan, dan itu kadang-kadang kita lalai dan kita lupakan. Untuk itu saat ini kita diajak kembali untuk ingat dan diingatkan, sehingga kita ingat kembali, kita buat kembali dalam kehidupan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna kullama yuqalu fi ghairi yaumil jumu'ah yuqalu fihi. Ketahuilah bahwa semua perkara yang disebutkan, yang diucapkan, yang dizikirkan di selain hari Jumat juga diamalkan pula pada hari Jumat. Akan tapi wa yazdadu istihbabu kathratu dzikr fihi ala ghairihi. Akan tapi di hari Jumat tersebut kesunahannya bertambah, lebih banyak zikir, disunahkan kita untuk lebih banyak zikir di dalam hari-hari yang selain daripada hari-hari yang selain hari Jumat tadi itu. Kalau hari selain hari Jumat itu kita ucapkan banyak zikir dan tuntunan zikir yang kita buat di hari Jumat, berarti tambah-tambah lagi. Tambah-tambah perhatian kita daripada selain hari Jumat. Wa yazdadu kathratus shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan bertambah banyak, lebih banyak lagi yang perlu kita amalkan adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari Jumat itu yang lebih banyak kita harus amalkan adalah diantaranya memperbanyak kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita nggak usah kaget kalau pas hari Jumat itu kadang-kadang kita banyak kegiatan yang berhubungan dengan sholawat,
banyak-banyak mereka. Kenapa? Karena pengen mengamalkan daripada amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Hari Jumat itu lebih daripada hari yang lain Jumat. Kalau hari selain Jumat kita itu juga disunahkan, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat, apalagi di hari Jumat. Nah, Jumat itu fadilahnya lebih besar lagi, lebih banyak lagi di hari Jumat tadi itu. Pada hari yang ke-39 ini, rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah menyampaikan, man qala sabihata yaumil jumu'ati qabla salatil wada astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 marrat ghafirallahu dzunubahu walau kanat mithla zabadil bahr. Rasul pernah sampaikan, barang siapa yang mengatakan satu doa atau mengucapkan daripada kalimat ini qabla sholatil ghada fi yaumil jum'ah, pada pagi subuh Jumat pagi sebelum sholat subuh di Jumat pagi, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini udah biasa kita hafalkan, sehingga semua sudah enggak asing lagi dengan kalimat itu. Biasa kita ucapkan. Tapi ini riwayatnya kalau diucapkan pada waktu subuh pagi dan sebelum sholat subuh, mengucapkan doa itu, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Diucapkannya 3 marratin, 3 kali, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan? Rasul sampaikan, ghafarallahu dzunubahu, Allah ampuni dosa-dosanya walau kanat mithla zabadil bahr, walaupun itu dosa-dosanya itu sebanyak semisal buih di lautan. Masya Allah. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini tidak terbatas. Rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga. Jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Sehingga Rasulullah menyatakan seperti itu adanya. Artinya kita harus jangan sampai kita berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul tunjukkan bahwa betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun adanya dosa-dosa kalian itu adalah mithla zabadil bahr, seumpama banyaknya buih di lautan. Kalau banyaknya enggak keukur itu banyak. Buih itu banyak banget. Sampai seperti itu adanya, Pak. Kok enak sekali dengan yang namanya istighfar kayak begitu adanya, 3 kali kemudian akan diampuni dosa-dosa kita. Kok enak? Ya enak banget emang loh. Kenapa mesti enggak enak kok? Kita mesti, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah luas. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak dan lebih banyak daripada semua yang namanya perlakuan dosa yang diucapkan, yang pernah dibuat oleh seluruh hambanya sekalipun. Masih banyak rahmat Allah. Di antaranya seperti itu adanya. Seberapapun dosa kamu ibaratnya, Allah bisa ampuni semua.
Maka kita jangan berputus asa, jangan berputus harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kanat misla zabadil bahr. Walaupun adanya dosa-dosa kita itu adalah misla zabadil bahr, seumpama buih di lautan nanti. Kalau kita ngelihat buih di lautan ini, masya Allah luar biasa banyaknya kayak begitu. Apalagi kalau di Jakarta itu yang tempat pertemuan antara air dari atas daratan terus kemudian masuk ke lautan, di situ mesti dipenuhi dengan yang namanya buih yang jumlahnya tidak terhitung. Segitu banyaknya. Segitu besarnya pun juga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memang jauh lebih besar daripada dosa kita, dosa kita hambanya tadi itu. Allah Subhanahu wa taala disampaikan Allah akan ampunkan dosa-dosa. Dengan kita beristighfar kepada Allah di waktu itu, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salatan marrat ya Rasulullah, cuma 3 kali. Mumpung kita masih kasih kesempatan Allah Subhanahu wa taala, dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mencoba untuk memulainya. Kalau kita belum mulai, nyesal kita lah. Ya Allah, kenapa tadi Jumat kemarin itu kok saya nggak ingat itu. Hanya kalau hari pagi-pagi, Jumat pagi itu kita perlu ingat itu perkara. Jadi yang punya fasilitas untuk saling mengingatkan, ya ingatkan temannya, ingatkan yang namanya. Kalau kita punya yang namanya grup-grup begitu, silakan lewat begitu. Ada yang namanya grup, misalnya grup Al-Hidayah, teman-teman Al-Hidayah semua misalnya gitu. Itu bisa Pak ingetin lewat fasilitas yang Allah kasih. Hari ini kita nggak boleh mengatakan terus nggak tahu itu kan, kamu sekarang nggak bisa. Kenapa? Kesempatan kayak dibuka sama Allah kita itu untuk tahu semuanya. Misalnya nggak tahu pagi-pagi, tahu-tahu ada yang bunyi mengingatin kita, nggak tahu tuh. Saya punya HP itu isinya begitu Pak. Teman-teman sini alhamdulillah ngingetin. Kita ini kadang-kadang diingetin tapi terus udah terlambat baru kebuka, selamat tahajud misalnya gitu, diingetin gitu. Tapi taunya sudah pagi, sudah selesai semuanya. Bukan malamnya dibuka, bukanya sudah pagi. Nah, ini kita mencoba untuk saling mengingatkan. Itulah kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala itu fasilitas, tinggal kita buat mana yang lebih baik. Wa yustahabu al-iktsar min ad-du'a, dan disunahkan pula memperbanyak daripada yang namanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala fi jami' yaumil Jumat, di semua waktu Jumat, dari mulai dari malam Jumat sampai yang namanya paginya Jumat, sampai siangnya Jumat, sampai kepada sorenya hari Jumat, sampai habisnya hari Jumat tadi itu. Sunnah perbanyak doa min tulil fajri ila ghurubi syamsi, mulai dari terbitnya fajar sampai kepada yang nanti terbitnya matahari nanti pas Jumatnya itu, terbenamnya matahari semua. Kenapa? Rajaan musadifah sa'atil ijabah, karena kita berharap mudah-mudahan bisa nyocoki dengan yang namanya waktu-waktu ijabah. Karena di hari Jumat itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan dari sabda Rasulullah Muhammad SAW itu ada satu waktu yang siapa berdoa pada hari itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
karena berharap pada yang namanya nyocoki dengan waktu ijabah tadi itu, kita nggak dikasih tahu oh jam ini atau saat ini, enggak, tapi kita mesti menggunakan kita menggunakan waktu semuanya. Jadi jangan sampai ada yang waktu terbuang sia-sia. Hatta kita sampai menjadikan mulut kita ini adalah yang kita keluarkan itu adalah doa. Segala apapun pada waktu itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang kita selalu hati-hati ngisi waktu Jumat tuh, lisan kita jangan sampai sembarangan kita ngomong. Kalau kita ngomong sembarangan nanti tahu-tahu nyocoki dengan yang namanya hari-hari, saat-saat yang mustajabah, tahu-tahu jadi kenyataan. Marah kepada anaknya, saking marahnya ngucap nyumpahin anaknya. Dasar tolol lo, kan begitu misalnya. Nauzubillah min dzalik. Anaknya tolol beneran, kaget. Sudah tua baru kaget. Makanya mestinya kita berusaha untuk menggunakan lisan kita ini jangan sampai mengucapkan yang namanya ucapan-ucapan yang tidak cocok dengan yang namanya kebaikan yang ada pada diri kita. Karena ucapan kita ini merupakan doa. Jangan sampai pas saat itu adalah kena pada saat yang ijabah tadi itu. Ya karena kita mengharap dicocoki dengan yang namanya saat yang ijabah, padahal orang-orang dulu, para ulama itu meriwayatkan yang namanya hadis Rasulullah berbagai macam keterangan dan berbeda-beda. Wa yustaba fiha ala aqwain katsirah. Dan di dalamnya ada yang namanya perkataan Rasulullah Muhammad SAW yang cukup banyak. Faqila, maka dikatakan itu adalah di antaranya itu ada yang dikatakan ya ba'datul fajr. Waktu ijabah itu ada yang meriwayatkan setelah terbit fajar. Pas terbit fajar itu pagi-pagi itu. Wa qablatul syamsi. Ada lagi yang lain yang mengatakan bahwa itu adalah saat sebelum terbitnya matahari. Wa qila ba'datul syamsi. Dan dikatakan lagi adalah ada yang mengatakan bahwa waktu itu adalah waktu sesudah terbitnya matahari. Wa qila ba'da zawal. Dan ada keterangan lagi adalah yang mengatakan waktu ijabah itu adalah ada waktu selesai tergelincirnya matahari. Wa qila ba'da al-'asr. Dan juga ada lagi sebagian yang mengatakan bahwa waktu itu adalah ada pada sesudah asar. Wa qila ghairu dzalik. Dan ada juga yang lain yang selain itu. Begitu banyaknya, ada semuanya. Nah bagaimana kalau kita tuh kepengen mengambil yang mengenai semua, ya mudah-mudahan aja pas kita ucapkan ini pas kena pada waktu ijabah tadi itu, ya di mana aja kita harus hati-hati. Jangan sampai yang namanya doa kita tadi doa yang jelek, udah doanya jelek, kena pada jam saat ijabah tadi itu. Makanya kita tinggal nyeselnya. Kosong dari berdoa, kosong dari amalan aja, jangan sampai terjadi. Banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga entah itu pagi, entah siang, entah sampai sore, jangan dibikin kosong. Perbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingetin keluarga kita. Kalau kita punya istri, ingetin istri kita, anak-anak kita, selalu diajak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kalau waktu ijabah tadi itu kita pas lagi berdoa, doa yang kita harapkan kepada Allah yang baik-baik akan diberikan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi yang satu riwayat
dalam Sahih Muslim juga meriwayatkan bahwa waktu ijabah tersebut adalah annaha ma baina julusil imam ala mimbar ila ayyusallima minas salah. Jadi ketika imam sedang duduk di mimbar dan di antara imam duduk mimbar tadi itu sampai dengan imam selesai salam dari sholat Jumat tadi itu. Itu waktu yang ada pada kita semua. Jadi kita semua yang sedang Jumatan itu pun juga sama merasakan waktu itu ada di situ waktunya. Ketika imam duduk di mimbar sampai dengan yang kedua antaranya itu antara imam duduk di mimbar dan imam selesai daripada sholat Jumat tadi itu. Itu adalah waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu ijabah, waktu-waktu yang akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu perhatikan. Kita dimulai dari fajar subuh tadi itu, sebelum kita subuh banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya tadi adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum salat subuh tadi itu, beristighfar kepada Allah, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kata Rasulullah Muhammad SAW, janjinya ghafarallahu dzunubahu walau kanat mithla zabadil bahr. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya walaupun banyaknya dosa-dosa yang dia punya adalah semisal daripada buih di lautan. Masya Allah, luar biasa. Ini kesempatan besar untuk kita catat dalam diri kita masing-masing. Kita buat, kalau tadi sudah selesai Jumat tadi sudah lepas, ya berarti mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidup kembali sampai pada Jumat yang akan datang. Siap kita untuk mengamalkan dalam Jumat yang akan datang lagi. Jadi ada yang kita tunggu Pak, nanti kita tunggu apa? Tunggu Jumat yang akan datang. Untuk malamnya pagi sebelum subuh kita berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih punya kesempatan kita. Dosa kita banyak, kesalahan kita kepada Allah cukup besar, dan Allah Subhanahu wa taala membuka rahmatnya seperti itu adanya. Di hari itu, hari yang termasuk yang penuh dengan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita niat, mudah-mudahan kita disampaikan Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat yang akan datang, dan kita akan beramal itu. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rasul menyampaikan 3 kali saja seperti itu adanya. Kalau misalnya lebih banyak, monggo silahkan, nggak apa-apa. Doa ini boleh diucapkan berapa kali pun juga nggak masalah. Lebih banyak tidak masalah, lebih baik. Kita lanjutkan pada bab yang ke-21, bab ma yaqulu idza tala'atis syamsu. Itu bab tentang apa yang diucapkan ketika yang namanya munculnya matahari tadi. Kita matahari terbit. Warwaina fi kitab Ibn Sunni bisnadin dha'ifin an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'atis syamsu qala. Rasulullah kalau
muncul matahari itu beliau berdoa, alhamdulillahilladzi jallalana al-yauma afiyatahu wa ja'a bisyamsi min matla'iha. Allahumma asbahtu asyhadu laka bima syahidta bihi nafsik wa syahidat bihi malaikatuk wa hamalatul arshik wa jami'u khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta al-qaim bil qist la ilaha illa anta al-azizul hakim. Uktub syahadati ba'da syahadati malaikatik wa ulil ilmi. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaikas salam. As'aluka ya dzal jalali wal ikram an tastajiba lana da'watana wa an tu'tiyana raghbatana wa an tughniyana amman aghnaytahu anna min khalqik. Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ishati wa aslih li akhirati allati ilaiha munqalabi. Ini pun juga doa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau melihat yang namanya matahari terbit sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian Allah terhadap nikmat yang diberi oleh Allah pada dirinya. Alhamdulillahilladzi jallalana al-yawma afiyatah wa ja'a bisyamsi min matla'iha. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan pada hari ini kepada kami afiat, kesejahteraan, wa ja'a bisyamsi min matla'iha, yang telah mendatangkan yang namanya matahari dari tempatnya untuk terbit, memunculkan kembali matahari untuk terbit pada hari ini. Allahumma asbahtu, Allahumma ya Allah asbahtu, telah masuk hamba ini dalam pagi ini, wa asyhadu, dan saya bersaksilah kepadamu, bima syahidta, terhadap apapun yang telah engkau saksikan, bi dengan perkara-perkara tersebut, binafsika, dengan dirimu ya Allah, wa syahidat bihi malaikatuk, dan begitu pula syahid yang telah disaksikan oleh para malaikat-malaikatmu, wa hamalatul arsyik, dan juga telah disaksikan oleh para pemangku arasmu, pemikul arasmu, wa jami'u khalqik, dan juga telah disaksikan oleh semua daripada makhlukmu, annaka antallah, sungguhnya engkau lah ya Allah, engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada ilah selain engkau, al-qaim bil qisti, yang telah berkuasa dengan keadilannya, la ilaha illa anta, tidak ada ilah selain engkau, al-azizul hakim, dan yang maha mulia lagi maha bijaksana. Uktub syahadati, tulislah ya Allah, catatlah ya Allah syahadati ba'da syahadati malaikatik, catatlah persaksianku ini ya Allah setelah persaksian daripada para malaikatmu, wa ulil ilmi, dan juga orang-orang yang telah beri ilmu. Allahumma antas salam, Allahumma ya Allah engkau lah yang namanya as-salam, engkau lah keselamatan itu, wa minkas salam, dan darimu ya Allah keselamatan, wa ilaikas salam ya Allah, dan akan kembali kepadamu lah ya Allah kembalinya keselamatan itu. As'aluka ya dzal jalali wal ikram, aku minta kepadamu ya Allah, minta selamat dari Allah, ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang maha perkasa lagi maha mulia. Antas tajibalana da'watana, dalam engkau jabah ya Allah pada kami ini da'watana, doa kami, wa untuk tiana raghbatana, dan dalam engkau berikan ya Allah, dan yang engkau berikan ya Allah harapan-harapan kami, wa untuk ghniyana amman aghdaytahu anna, dan dalam engkau cukupkan kami ya Allah daripada orang-orang yang telah kau berikan
dari kami tadi itu, min khalaq, dari hamba-hambamu. Berikan kami kecukupan, cukup darimu ya Allah. Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaikilah agamaku ya Allah. Alladzi wa ismatu amri, yaitu agama yang agama jadi bisa menjaga perkara-perkaraku atau urusan-urusanku. Wa aslih li dunyaya, dan perbaiki ya Allah dunia kami ya Allah, duniaku ya Allah. Alladzi fiha ma'isyati, yaitu dunia yang di dalamnya ada penghidupan kami. Wa aslih li akhirati, dan perbaiki pula ya Allah untuk akhiratku. Allati ilaihi munqalabi, yaitu yang dimana kami harus kembali, akhirat yang kami harus kembali kepadanya, tempat kami kembali kepada akhirat, tempat kami kembali. Perbaiki semua ya Allah. Itu pun juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan keseharian kita. Kalau pagi begitu pas sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat matahari pagi dilihatin sambil berdoa kepada Allah, seperti itu adanya. Cukup bagus Pak ini kita untuk kita. Allahumma asbahtu asyhadu laka bima syahidta bihi nafsik wa syahidat bihi malaikatuk wa hamatu arsyik wa jami'u khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta al-qaim bil qist la ilaha illa anta al-azizul hakim. Uktub syahadati ba'da syahadati malaikatik wa uli ilmi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikas salam. As'aluka ya dzal jalali wal ikram an tastajib lana da'watana wa an tu'tiyana raghbatana wa an tughnina li amman aghnaytahu anna min khalqik. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha munqalabi. Cukup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Bismillah kita niati Pak, dari bismillah diniati dulu, punya azam dulu. Insyaallah saya akan berusaha untuk bisa mengucapkan tertib hidup dari Jumat. Ya, hari Jumat itu seperti itu adanya, kita coba nanti Jumat pagi. Kalau ini udah hari Jumat ini udah lepas ya, berarti mudah-mudahan Jumat depan kita masih ada umur, kita juga bisa, masih dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk itu, dan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan. Sekarang Jumat ini diamalkan dikit, kemudian besok depannya lagi terus nunggu Jumat ini masih ada lagi. Kita tunggu lagi Jumat berikutnya, kita berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tunggu lagi Jumat berikutnya, tunggu. Seperti itu adanya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga amal-amal kita terjaga, amal kita tertata dan terjaga dengan yang namanya ajaran-ajaran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tahu-tahu karena kita pengen mengamalkan begitu, tahu-tahu apa? Tahu-tahu malaikat Israel manggil kita, ya Allah. Ini dalam penantian kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi maut pun datang dengan keadaan kita menunggu-nunggu, sudah nunggu dan dipersiapkan dengan amal-amal yang baik yang bisa kita buat. Kita niati, mulai sekarang kita niati Pak, niat. Kalau udah ngaji begini adanya kita niat bismillah, niat mengamalkan, dan nantinya kalau kita pengen mengamalkan ini ya berarti nanti
siap bertanya lagi, siap mencari lagi apa yang harus kita amalkan lagi. Nah, ini kita mulai dari hari Jumat, di subuh Jumat. Nanti kita mulai diniati, mudah-mudahan itu semua. Nah, nanti kalau misalnya ada yang pengen tahu tentang yang namanya ini, ya tanya aja nanti Pak. Minta ditulisin gitu ya, insya Allah saya tulisin, karena memang saya itu sudah cuma begini aja Pak, sendiri, nggak punya asisten yang tukang tulis. Jadi kalau kira-kira ada yang mau datang terus menyampaikan, ya saya baru buka, lihat, catat lagi, kita lihat lagi, kemudian ditulis lagi, tulis dengan seadanya, tulisan yang ada, yang penting bisa dibaca, terus kemudian diamalkan, gitu aja. Itu mudah-mudahan kita, sekali lagi mudah-mudahan dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan daripada apa yang Allah berikan tahu kepada kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.